Night Establishing Shot. Sebuah rumah megah seperti istana berdiri di tengah desa miskin. Lampu temaram, langit kelam, gerimis tipis, suara jangkrik suram. Kamera melakukan slow tilt up dari tanah becek menuju pagar besi tinggi dengan kamera pengawas berkedip merah. Di sudut perbatasan kota, berdirilah sebuah rumah besar yang baru selesai dibangun. Warga menamakannya Istana Hitam. Bangunannya megah, namun terasa menekan, seolah tanah yang menopangnya tengah menggeram. Rumah itu milik Rangga Pradipta, seorang pejabat kementerian yang tengah naik daun. Di balik senyum manisnya pada publik, Rangga menyimpan rahasia kelam. Ia tidak kaya karena kerja keras. Ia kaya karena korupsi dan sebuah perjanjian iblis. Arah visual karakter Rangga, close up, laki-laki paruh baya, wajah licin penuh percaya diri, mata sedikit cekung seolah menyimpan kegelisahan. Setelan mahal, tetapi keringat dingin di pelipis. Cahaya lampu hanya menerangi setengah wajah, sisi lain gelap. Hari itu, rumah barunya mengadakan syukuran kecil. Para tamu berdasi duduk sambil membicarakan bisnis kotor. Namun Rangga hanya berdiri di beranda belakang, menatap ladang kosong yang dahulunya merupakan pemakaman desa tua. Area yang ia gusur demi membangun istananya. Ada rasa tidak nyaman yang menggelitik tengkuknya tiap kali ia menatap ke arah sana. Tanah itu terlihat lebih hitam daripada tanah lainnya, seolah dilumuri jelaga dan darah. Akar-akarnya menjulur seperti tangan yang ingin mencengkeram. Arah visual, low angle pada tanah gelap, tekstur kasar seperti terbakar. Embusan angin menggerakkan rerumputan kering yang membentuk siluet seperti tengkorak. Malam kian larut, para tamu satu persatu pulang. Istrinya sudah tertidur, begitu juga anak semata wayangnya. Tapi Rangga tidak bisa memejamkan mata. Ada suara geraman rendah dari luar. Seperti suara babi, tapi lebih parau, lebih buas. Jangan bilang sudah waktunya, gumamnya sambil menelan air liur. Ia melangkah menuju jendela, tangan bergetar membuka tirai. Arah visual POV jendela. Sudut pandang Rangga, ladang gelap, hanya diterangi cahaya bulan samar. Kabut tipis merayap di permukaan tanah. Tiba-tiba, dua mata merah menyala muncul dari balik kabut. Rangga mundur panik. Ia tahu, itu bukan sekadar binatang. Ia adalah penagih kekayaan, makhluk hasil pesugihannya. Babi ngepet. Seekor babi hitam legam, sebesar manusia dewasa, berjalan perlahan ke arah rumah. Tubuhnya dipenuhi belatung. Setiap langkahnya meninggalkan jejak lumpur yang beruap seperti cairan panas dari perut bumi. Rangga menutup jendela cepat-cepat. Nafasnya memburu. Suaranya datang dari dalam kepala, bergema seperti bisikan dari dasar sumur. Uangmu bertambah malam ini, tapi kau tahu konsekuensinya. Setiap rupiah adalah jiwa yang terambil. Rangga mengepalkan tangannya. Aku sudah mengirimkan nama-nama baru. Ambil siapa saja, asal jangan keluargaku. Makhluk itu tertawa, suara serak dan memuahkan. Kelak, kamu sendiri akan jadi bayarannya. Arah visual, quick flashes, berkas proyek, uang tunai di atas meja, simbol pemerintah, wajah-wajah pejabat lain ikut tertawa. Lalu cut ke wajah Rangga yang pucat. Makhluk itu hilang dalam kabut. Namun masalah Rangga baru dimulai. Pada jam 03.03, ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal. Ia angkat dengan tangan gemetar. Pak Rangga, ada penemuan mayat. Korban proyek tanah itu ditemukan lagi, tapi tubuhnya... Suara sang bawahan terputus oleh isak ketakutan. Rangga menahan nafas. Ia sudah terbiasa menghilangkan saksi, tapi laporan kali ini berbeda. Kenakah jasadnya? Ditemukan setengah badan saja, Pak. Sisanya seperti ditelan sesuatu. Rangga menutup telepon perlahan. Telapak tangannya dingin seperti es. Arah visual. Dissolve 2 kuburan desa yang gelap, lubang tanah basah, nisan berserakan. Kamera menyorot sisa tubuh yang berlumur lumpur dan darah. Suara dengusan babi terdengar samar.
Di dalam kamar tidur istrinya, tiba-tiba mengigau. "Rangga, kenapa rumah ini seperti bernafas?" Ia terpaku. Ia juga merasakannya. Lantai sedikit bergetar, seperti ada sesuatu besar yang merayap di bawah pondasi. Kedubuk, kedubuk. Suara itu bergerak, naik, menuju kamar anak mereka. Rangga berlari. Ia dobrak pintu kamar putranya. Kamar kosong, jendela terbuka lebar, tirai berkibar seperti tangan melambai. Di ambang jendela, jejak lumpur hitam. Jejak itu kecil, bukan milik babi raksasa tadi, tapi seperti milik anak kecil yang sedang berubah. Tubuh Rangga melemas. Ia berlari keluar rumah, memanggil nama putranya dengan suara pecah. "Dimas! Dimas!" Suara geraman menjawab dari gelap. Dua mata merah kecil muncul dari balik pohon. "Tidak, tidak mungkin!" Rangga menatap ngeri. Putranya berdiri di sana. Atau sesuatu yang menyerupainya. Kuku-kukunya panjang, kulitnya kotor seperti tanah kuburan. Ia menunduk, lalu mengendus-ngendus tanah. Ketika menatap ayahnya lagi, pupilnya berbentuk belah vertikal, seperti babi iblis itu. "Ayah, uang ayah membuatku lapar." Arah visual klimaks bab 1. Ekstrim close-up mata anak yang berubah. Refleksi wajah Rangga tampak kecil dan ketakutan. Petir menyambar. Siluet pohon terlihat seperti tangan tengkorak. Kamera crash zoom saat si anak menunjukkan taringnya. Rangga berteriak, namun suaranya tertelan malam. Dalam gelap, geraman besar si babi ngepet mulai mendekat. Dan tanah di bawah istana hitam mengembang seperti perut raksasa yang siap memuntahkan mimpi buruk lebih besar lagi. Semalaman Rangga tidak tidur. Ia mengurung anaknya di kamar, menenangkan diri dengan menipu pikiran. Mungkin ini hanya mimpi buruk, efek stres. Namun memori mata merah dan taring tajam itu menolak hilang. Di kantor, wajah Rangga pucat. Para bawahan menyambutnya dengan senyum palsu, membawa setumpuk dokumen untuk proyek baru yang tentu saja penuh kebohongan. Beberapa di antara mereka menatap Rangga seperti mengagumi kekuasaan. Namun ada yang menatap dengan rasa takut. Mungkin mereka sudah mendengar kabar kematian pekerja proyek. Arah visual karakter. Handheld medium close-up pada wajah para staf, mata gelisah, tatapan mencurigakan, bisikan samar seperti racun. Rangga masuk ke lift utama untuk menuju lantai teratas rapat penting. Ia menekan lantai 21. Pintu tertutup perlahan, terlalu perlahan. Layar angka di atas pintu naik. 2, 3, 4. Namun lampu terasa berkedip lebih lama di tiap angka. Tiba-tiba, lift tersendat. Guncangan keras membuat Rangga memegang dinding. Lampu padam. Gelap total. Arah visual, inside lift shot, kamera statis. Hanya suara pernapasan semakin cepat dan suara logam berderik. Saat lampu hidup kembali, layar angka menunjukkan 0. Lantai yang tidak ada dalam seluruh blueprint gedung. "Bukan ini lantai yang kutekan," bisik Rangga. Pintu lift membuka sendiri dengan suara desisan aneh. Dari celah pintu, asap dingin merayap masuk. Lampu koridor redup seperti cahaya di haula gereja terbengkalai. Rangga melangkah keluar perlahan. Karpet lantai basah seperti habis dicuci darah. Dinding-dinding dipenuhi cap tangan berlumpur. Suara geraman samar terdengar dari belakang lorong. Arah visual lorong. Kamera dolly backward mengiringi langkah Rangga, menampilkan dinding dengan tekstur seperti daging yang bernafas perlahan. Rangga menelan ludah. Siapa di sini? Tidak ada jawaban. Hanya dengusan babi yang makin lama makin dekat. Tiba-tiba, lampu padam kembali.
Hanya satu lampu merah darurat yang menyala, seperti mata setan memperhatikan. Dalam temaram merah itu, Rangga melihat bayangan. Beberapa sosok bertubuh manusia, tapi berkepala babi, memakai jas formal, dasi yang berantakan, dan nemtek kementerian yang masih menggantung di dada. Mereka berjalan terpincang-pincang, mengendus udara, mencari aroma uang haram. Orang-orang yang bekerja denganku, Rangga berbisik tak percaya. Beberapa wajah mereka terlihat ia kenal. Mantan pejabat yang hilang tanpa kabar, dikira kabur setelah skandal korupsi. Ternyata mereka tak pernah kabur. Mereka berubah. Arah visual. Close-up wajah salah satu makhluk, separuh daging wajah sudah mengelupas, mata hitam tak berkinar, gigi bercampur tulang manusia terselip, busanya mengalir bersama darah dari moncong. Makhluk itu membuka mulut bersuara dengan suara manusia yang hancur. Rangga, teman lamaku, akhirnya sampai giliranmu. Shh, kami lapar. Uangmu bau sekali. Mereka bergerak mendekat. Tangan mereka seperti kuku babi yang kasar. Rangga berlari ke lift, menekan tombol berkali-kali. Pintu tak kunjung menutup. Salah satu makhluk berlari 4 kaki seperti babi hutan, mencoba menerkamnya. Rangga menendang wajahnya. Tulang rahang makhluk itu patah, namun ia tetap tertawa. Kau pikir bisa kabur? Semua uang korupsi sudah mencatat dosa-dosamu. Akhirnya, lift menutup tepat ketika cakar makhluk itu hampir meraih kakinya. Suara mereka menggaruk pintu logam, meninggalkan bekas panjang seperti goresan neraka. Lift naik cepat, melampaui semua angka. Rangga terjatuh memegangi dada. Saat pintu terbuka di lantai 21, tidak ada siapapun. Bahkan suara kantor pun hilang. Sunyi, mati. Satu-satunya yang terlihat adalah bayangan anaknya di ujung koridor. Tubuh kecil itu berdiri membelakanginya. Dimas, suara Rangga parau. Anaknya menoleh, mata merah, taring lebih jelas dari semalam. Ayah masih ingin jadi kaya. Rangga mundur ketakutan. Kalau tidak, ayah harus jadi makananku. Lantai 21 berubah bentuk. Karpet terangkat seperti kulit yang dirobek. Dinding meleleh seperti lilin darah. Seluruh lantai menjadi kubangan lumpur hitam yang mulai menelan dinding dan meja. Suara geraman besar datang dari bawah tanah. Babi ngepet raksasa itu bangkit, membawa bau kematian. Anak Rangga melompat memeluk kaki ayahnya dengan manja, namun kukunya menusuk dalam. Ayah tidak boleh kabur lagi, kita satu keluarga, satu pesugihan. Rangga berteriak sekeras-kerasnya. Seluruh gedung ikut bergetar. Sudah 3 hari sejak kejadian di lantai 21. Rangga tidak masuk kantor. Ia mengurung diri di rumah. Wajah semakin pucat, mata cekung seperti orang yang tengah kehilangan akal. Istrinya terus memaksa untuk membawa Dimas ke dokter. Tapi bagaimana ia bisa menjelaskan kalau anak mereka bukan lagi manusia sepenuhnya? Ketika Rangga memandangi putranya tidur, ia melihat tubuh kecil itu bergetar. Kulitnya kadang bergelombang seperti ada sesuatu bergerak di baliknya. Sesekali terdengar suara ngorok babi dari tenggorokan kecilnya. Dan malam itu, Dimas mengigau lagi. Ayah, mereka memanggil dari tanah. Rangga terbangun keringat dingin. Arah visual. Close up wajah Dimas yang pucat. Pupil vertikal tipis terlihat sesekali saat kelopak matanya bergerak. Kamera rek fokus ke bayangan di dinding menyerupai siluet babi berkaki 2.
Sementara itu, desa di sekitar istana makin gelisah. Mayat kembali ditemukan. Seorang warga datang ke rumah Rangga, Pak Harun, ketua RT yang dulu ia tipu saat proses pembebasan lahan. Pak Harun gemetar ketika membuka map berisi foto jenazah yang ditemukan pagi tadi. Ada lagi yang hilang, Pak Rangga, dan ditemukannya di bekas TPU yang Bapak gusur dulu. Rangga menatap foto itu. Tubuh penuh lumpur, setengah bagian bawahnya hilang, seolah dicabik makhluk lapar. Namun yang paling mengerikan, di dada mayat itu terdapat stempel berbentuk simbol rupiah yang terbakar. Arah visual, quick montage foto mayat dengan simbol RP seperti dicap api. Kamera push in ke mata Rangga yang semakin ketakutan. Ada yang ingin Bapak lihat. Pak Harun mengajak Rangga ke bekas pemakaman yang kini berada tepat di bawah kebun kecil belakang istananya. Tanah di sana telah retak-retak, berwarna seperti jelaga. Dan nisan-nisan tanpa nama bermunculan lagi, padahal dulu sudah terkubur oleh proyek alat berat. Ini tidak mungkin, Rangga menggumam. Namun tanah itu seperti mengembalikan apa yang ia coba hapus. Satu persatu, nisan tanpa nama mencuat ke permukaan, seolah para arwah tanpo menolak dilupakan. Arah visual pemakaman. Drone shot rendah menyusuri pemakaman. Tanah berdenyut samar, nisan-nisan goyah sendiri. Kabut tipis membentuk wajah-wajah samar yang berteriak tanpa suara. Pak Harun menatap Rangga dengan mata penuh kecurigaan dan ketakutan. Bapak tahu sesuatu kan? Semua ini terjadi sejak istana itu dibangun. Belum sempat Rangga menjawab, tiba-tiba terdengar suara keras dari bawah tanah. Seperti daging robek, tulang patah, dan teriakan mengerikan perempuan. Tanah di bawah mereka bergoyang seperti ada sesuatu berusaha keluar. "Lari!" teriak Rangga. Tanah pecah. Kuburan itu menyemburkan tangan-tangan mayat hitam berlumur darah, meraih mata kaki mereka. Jari-jari busuk mencakar-cakar seperti ingin menarik hidup-hidup ke perut bumi. Pak Harun tersandung dan jatuh. Tangan-tangan itu menyergap tubuhnya, menahan erat. "Apa ini? Tolong!" Rangga mencoba menariknya, tapi terlalu banyak tangan. Kulit Pak Harun terkoyak seperti kain basah. Arah visual intens, wipen ke wajah Pak Harun, matanya membelalak ketakutan. Cut ke tangan-tangan mayat penuh lumpur mencengkramnya. Heavy sound tulang ditarik, daging robek. Dari lubang tanah muncul dua mata merah membara. Lalu muncullah wajah yang sangat Rangga kenal. Sofyan, rekan pejabat yang dulu ia singkirkan setelah kasus korupsi terkuak. Mulut Sofyan kini berupa belalai pendek berlendir, moncong penuh gigi runcing seperti babi neraka. "Aku dikorbankan demi kekayaanmu, kawan." Ia tertawa, suara babi bersatu dengan tangis manusia. "Sekarang giliranmu membayar!" Ia menarik Pak Harun lebih kuat. Jeritan terakhir laki-laki itu terputus ketika tubuhnya ditelan tanah. Hening. Lalu terdengar suara kunyahan daging di bawah tanah. Rangga terpaku. Lututnya goyah. Nisan-nisan mulai bergerak lagi, berguncang semakin keras. "Tidak, tidak, kalian tidak bisa menuntutku. Aku melakukan ini demi keluarga," teriaknya histeris. Dari bawah tanah terdengar bisikan ratusan suara. "Demi dirimu sendiri." Arah visual. Tanah di sekitar Rangga membentuk lingkaran besar seperti mulut monster. Kamera top-down shot menunjukkan dirinya terperangkap di tengah. Rangga berlari sekuat tenaga, debu dan lumpur hitam berterbangan. Saat ia menoleh ke belakang,
puluhan sosok babi berkepala manusia merangkak keluar dari liang kubur. Mereka merangkak dengan tubuh hancur, sebagian usus terjulur, namun mata mereka penuh dendam. "Rangga, kembalikan nyawa kami! Kembalikan uang rakyat!" Ia berhasil mencapai pintu rumah, menutupnya cepat. Bernafas memburu, tangan bergetar. Namun di tangga rumah, Dimas berdiri menunggunya. Putranya tersenyum, sebuah senyum yang bukan milik manusia. "Ayah, para tamu lama sudah datang. Mereka ingin berterima kasih atas pesugihan ayah." Suara pelan itu berubah menjadi geraman rendah. "Dan ayah akan menjadi hidangan utamanya." Rangga mundur, jatuh terduduk. Terdengar suara kuk dari atap, dari pintu belakang, dari jendela. Rumah itu telah dikepung. Makhluk itu ingin mengambil yang berhak mereka terima. Dan istana megah Rangga baru saja berubah menjadi kuburan hidup. Makhluk-makhluk dari kuburan tua mengepung rumah Rangga. Suara hentakan kuku, dengusan babi iblis, dan raungan kemarahan menghantui seluruh ruangan. Rangga menyeret dirinya menjauh dari pintu depan yang nyaris jebol. Ia memeluk Dimas, yang kini berdiri dengan taring terlihat di bawah bibirnya. "Anakku, kumohon, hentikan semua ini." Namun Dimas hanya menatapnya tajam, tatapan seperti predator memandang mangsa yang putus asa. "Ayah melakukan ini demi uang, dan sekarang uang menagih ayah." Close up wajah Dimas, taring memanjang perlahan seperti tulang yang hidup. Kamera tilt down menunjukkan jejak lumpur hitam di kakinya. Rangga melihat pintu kaca menuju area kolam renang. Ia teringat sesuatu. Kolam itu bukan kolam biasa. Ketika rumah ini dibangun, ia menonton sendiri bagaimana seorang pekerja bangunan jatuh ke dalam kolam yang masih berupa lubang tanah. Tidak ada upaya penyelamatan. Semua disuruh diam. Kecelakaan kerja yang ditutupi. Sejak itu, air kolam selalu hangat, seperti mandi dalam air bercampur darah yang baru saja mengering. Dan setiap malam Senin, airnya berubah menjadi merah pekat. Hari ini, malam Senin. Underwater shot, air gelap dengan serpihan seperti potongan daging. Lampu bawah air berkedip menciptakan bayangan wajah yang tampak berteriak. Rangga menyeret Dimas menuju kolam, berharap monster-monster itu tidak akan berani mendekat daerah terkutuk itu. Namun, saat mereka tiba di pinggir kolam, airnya beriak sendiri meski angin mati, seolah ada puluhan tangan yang mendorong dari bawah. Dimas menoleh ke ayahnya, tersenyum tipis. "Ayah mau buang aku? Seperti ayah buang yang lain?" Rangga menggeleng keras. "Aku hanya ingin melindungimu." Kalau begitu, Dimas menatap ke dalam air. "Kita tunggu mereka di sini." Suara kaca pecah dari dalam rumah. Pintu depan jebol. Makhluk-makhluk itu masuk. Kaki babi menghentak lantai marmer, meninggalkan jejak darah dan lumpur. Tubuh mereka membengkok, seperti manusia yang dipaksa mengenakan kulit babi. Mata bolong mereka memancarkan cahaya merah redup. Salah satu dari mereka membuka mulut, berbicara dengan suara berat. "Istana ini dibangun di atas makam kami. Kau membunuh keluarga kami. Kau memakan masa depan anak kami. Sekarang kami makan anakmu." Mereka meloncat ke arah Dimas dan Rangga. Tracking shot cepat mengikuti gerakan makhluk-makhluk itu. Sudut kamera rendah untuk memperlihatkan kuku mereka mencakar lantai, percikan darah kemerahan dari kolam mengenai kamera. Rangga berteriak, memeluk Dimas erat. "Kumohon, aku akan mengembalikan semuanya, biarkan dia pergi." Namun para makhluk hanya tertawa. Dari dalam kolam, sesuatu yang jauh lebih besar bergerak.
Permukaan air mendidih. Gelembung besar pecah satu persatu mengeluarkan bau daging busuk. Ada suara berat dari dasar kolam. Suara yang pernah Rangga dengar di malam pertama ritual pesugihannya. Janjimu, deh bayaranmu. Air kolam berubah sepenuhnya menjadi merah. Lalu, sesuatu pecah dari bawah permukaan. Keluar seekor babi ngepet raksasa, taring lebih panjang dari pisau jagal, tubuh sebesar kerbau, matanya hitam seluruhnya, seperti dua jurang dosa yang tak berujung. Makhluk itu memuntahkan potongan mayat pekerja, bukti korban yang selama ini ia sembunyikan. Rangga hampir muntah melihat itu. High saturation detail shot pada taring, kulit retak dan simbol RP tercetak seperti luka bakar di leher babi raksasa itu. Slow zoom ke mulut hitam mengapang yang meneteskan darah. Makhluk itu menatap Rangga dan Dimas. Semua ini karena kamu. Sekarang pilih salah satu. Rangga terpaku. Kamu atau anakmu? Kesunyian kematian turun seketika. Dimas menatap ayahnya dengan wajah yang mendadak sendu. Ayah, aku tidak mau mati. Ayah bilang semua ini demi aku. Air mata Rangga menetes. Semua kebohongan yang ia bangun selama ini, kini berubah menjadi pilihan yang paling kejam. Membunuh dirinya sendiri atau anaknya. Makhluk itu mendekat perlahan. Suaranya berat seperti tanah longsor. Bayar dengan jiwa, atau kami ambil semuanya. Firman melangkah pelan. Tubuhnya diseret oleh rasa takut yang tidak lagi bisa ia sembunyikan. Setiap langkah terasa seperti menapak di kuburan hidupnya sendiri. Hutan itu tampak jauh lebih kelam daripada malam-malam sebelumnya, seolah tahu bahwa malam ini sesuatu akan berubah. Ia tahu, jika ia berhenti sekarang, semuanya akan hancur. Kekayaan, jabatan, pengaruh, keluarga, semua akan lenyap seperti debu. Aku hanya ingin memastikan masa depan. Gumamnya, namun suaranya terdengar seperti pembelaan diri yang hampa. Aroma tanah basah bercampur darah samar masih tercium. Tidak ada angin, tidak ada suara serangga. Alam ikut menahan napas. Tiba-tiba, perang! Sebuah paku besi jatuh dari pohon di sampingnya, seperti alarm neraka. Firman mempercepat langkah. Pohon-pohon terasa semakin rapat, seperti sengaja mengurung. Akhirnya, ia tiba di tepian tanah kosong yang menjadi tempat ritual. Tidak ada suara Mbok Ranah, tidak ada asap dupa, tidak ada lingkaran darah seperti biasanya. Sunyi, mencekam, salah. "Mbok!" panggil Firman lirih. Tidak ada jawaban, namun sesuatu lain menyambutnya. Gemerisik di balik rimbunan semak. Firman menunggu, menahan napas. Lalu mata merah itu muncul. Transformasi. Ritual dimulai tanpa izin. Arah visual. Kamera close up wajah Firman yang pucat. Sudden loud FX untuk mengejutkan penonton. Debu tanah beterbangan seperti kabut halus. Firman mempercepat langkah. Pohon-pohon terasa semakin rapat, seperti sengaja mengurung. Akhirnya, ia tiba di tepian tanah kosong yang menjadi tempat ritual. Tidak ada suara Mbok Ranah, tidak ada asap dupa, tidak ada lingkaran darah seperti biasanya. Sunyi, mencekam, salah. "Mbok!" panggil Firman lirih. Tidak ada jawaban. Namun sesuatu lain menyambutnya, gemerisik di balik rimbunan semak. Firman menunggu, menahan napas. Lalu mata merah itu muncul. Transformasi. Ritual dimulai tanpa izin. Arah visual. Kamera fokus ke bola mata merah menyala. Siluet babi hitam mengintai, bulu seperti duri baja. Efek double exposure, wajah Firman bertumpuk dengan wajah babi yang menggeram. Makhluk itu tidak menunggu perintah. Ia menyerang Firman dengan tatapan penuh tuntutan. "Aku tidak siap malam ini." Firman mundur satu langkah. Makhluk itu mendekat. Giginya panjang, hitam, meneteskan cairan seperti minyak panas.
"Jangan!" Tapi tubuh Firman terhuyung, kakinya kaku, tengkoraknya seperti dihimpit kekuatan tak kasat mata. Ada suara bisikan ribuan kutukan menembus pendengarannya. Bayar, 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 dan gelap. Sementara itu, di rumah Firman, Rini terbangun karena mendengar suara gesekan logam dari gudang belakang rumah. Ia mengambil ponsel dan perlahan mendekati sumber suara. Jantungnya berdegup seperti ingin pecah. Arah visual. Rumah modern namun cahaya minim. Handcam kamera log mengikuti langkah Rini. Bayangan panjang di dinding menciptakan siluet menegangkan. Ia berhenti, menggenggam dadanya. Suara itu bukan satu, tapi dua. Seperti ada seseorang bersama sesuatu di dalam gudang. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu sedikit, dan ia melihat seseorang berbaju dinas hitam, membuka koper penuh uang, menumpahkan seperti air. Di belakangnya, seekor babi besar dengan mata merah berkilau, bergerak mengitari koper itu. Keduanya seperti sedang bermufakat dalam keheningan. Rini menjerit, tapi suaranya tertelan oleh kegelapan. Pintu gudang menutup sendiri menghantam wajahnya. Semua lampu rumah padam. Kembali ke hutan. Kebangkitan sang pesugih. Firman terbangun dalam keadaan tubuh penuh lumpur dan darah yang bukan miliknya. Napasnya memburu. Ia mendengar tangisan laki-laki, samar, seperti seseorang yang disembelih. Arah visual. Cahaya kamera spiral. Efek pusing. Darah menetes dari mulut Firman. Di tanah, terlihat potongan pakaian pegawai kantor pemerintahan. Firman terangah melihat dirinya. Kukunya panjang seperti cakar. Bajunya sobek. Tubuhnya luka penuh cakaran besar yang ia tak tahu asalnya. "Aku tadi jadi apa?" Suaranya pecah. Ketakutan melampaui logika. Dalam kengerian itu, sosok Mbok Ranah muncul dari kegelapan. Namun kali ini, wajahnya lebih mirip rangka tengkorak daripada manusia. Bibir retaknya bergetar. "Kamu sudah mengambil banyak. Kini waktunya kamu yang dibayar." Kabar tentang hilangnya uang di beberapa kantor pemerintahan kini menjadi rahasia yang menakutkan para pejabat. Semua saling curiga, semua gugup. Namun, ada satu yang tidak takut. Seorang penyelidik internal bernama Kirana Wibawa. Wanita muda tegas, cerdas dan dikenal tidak pernah menutup mata pada kejahatan. Ia tahu, korupsi tak pernah berdiri sendiri. Selalu ada iblis yang menggendongnya. Kirana mencurigai Firman sejak awal. Kenaikan kekayaannya terlalu cepat, terlalu mencolok, terlalu gelap. Ia mulai merangkai pola. Setiap malam, ada laporan kehilangan uang misterius. Ada warga atau pegawai yang menghilang tanpa jejak. Dan selalu lokasi terakhir berhubungan dengan kegiatan Firman. Di rumah Firman, Rini mulai mengingat. Rini memandangi suaminya yang tertidur pulas. Namun setiap kali ia memejamkan mata, bayangan malam itu di gudang kembali menyergap pikirannya. Suara lenguhan, uang yang tumpah, mata merah babi itu. Ia ingin melapor, ingin lari. Tapi setiap kali ia mencoba menghubungi seseorang, ponselnya selalu mati. Sinyalannya lenyap total, seolah rumah itu telah dipagari sesuatu. Arah visual. Close up mata Rini yang sembab. Kamera bergerak perlahan menyorot koper penuh uang yang tersembunyi di bawah tempat tidur. Cahaya remang dengan tone kebiruan dingin. Rini menyentuh koper itu, tangannya bergetar. Bau anyir darah tiba-tiba muncul dari celah koper, begitu kuat sampai membuatnya muntah. Ketika ia membuka sedikit koper, ada potongan kuku babi yang masih berdarah di antara lembaran uang itu. Ia menjerit, namun jeritannya tak keluar.
Suara itu hilang di kerongkongan, tertelan kutukan. Kirana mendekat. Di malam harinya, Kirana mulai mengawasi rumah Firman dari kejauhan. Ia membawa kamera inframerah, alat perekam suara, dan jimat kecil yang diberikan seorang dukun rekan rahasia penyelidikan. Arah visual, sudut pandang night vision, angin malam mengibas rambut Kirana. Lonceng kecil dijimat berdenting pelan, semakin keras tiap Firman mendekat. Firman melangkah keluar rumah. Tubuhnya goyah, nafasnya memburu. Kirana mengarahkan kamera. Dan apa yang ia lihat tidak manusiawi. Tubuh Firman memanjang, bahu menggelembung, kulitnya menghitam dan tertutup bulu. Mata merah menyala dalam kamera. Firman sedang berubah. Astaga, bukan hanya rumor. Kirana menutup mulutnya, hampir pingsan. Tapi ia bertahan. Ia mengikuti Firman menuju hutan. Rini, tekad yang terlambat. Rini akhirnya memutuskan. Ia harus menghentikan suaminya, apapun caranya. Ia keluar rumah sambil membawa tas yang berisi berkas korupsi Firman. Ia ingin menyerahkannya kepada siapapun yang mau mendengar. Namun, di halaman, ia melihat siluman babi itu berdiri membelakanginya, menghadap gelap. Tubuhnya tinggi, mengerikan, berlumuran darah. Itu Firman. Rini terjatuh dan menangis ketakutan. "Bang, kalau kau masih manusia, berhenti." Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Firman membalik pelan. Matanya merah, tapi ada air mata manusia yang jatuh. Ia berusaha menahan diri, tubuhnya bergetar keras, seakan jiwa manusia di dalamnya sedang melawan kutukan mematikan. Namun, bisikan Mbok Ranah muncul dari kegelapan. "Kau lapar, kau harus makan." Dan Firman menghilang ke dalam hutan, tidak lagi sebagai manusia. Kirana menjadi target. Kirana terus mengejar. Ia tiba di suatu tempat galian bekas ritual. Ada tulang-tulang manusia terserak, sebagian masih baru. Bau anyir seakan menusuk jiwa. Suara geraman terdengar, lebih dekat, lebih ganas. Kirana mendegahkan badannya, mengambil pisau kecil dari ikat pinggang. "Kalau kamu binatang, aku akan memperlakukanmu seperti binatang." Namun tiba-tiba, dari balik pohon, seekor babi hitam raksasa menerkamnya. Kirana terlempar, punggungnya menghantam akar pohon besar. Darah keluar dari keningnya. Ia merangkak mundur. Makhluk itu menatapnya seperti iblis yang haus nyawa. Arah visual, kamera Dutch angle menunjukkan dunia terasa miring. Babi raksasa melangkah lambat, seperti pemburu menikmati ketakutan mangsanya. Cahaya bulan menyorot taring berlumur darah segar. Kirana menjerit sambil mengayunkan pisau. Dan di detik terakhir, sesuatu berkilau. Cincin Firman di kaki babi itu. Kirana menyadari, ini bukan babi siluman biasa. Ini pejabat negara yang menggadaikan kemanusiaannya. Makhluk itu siap melompat lagi. Firman, dalam wujudnya yang setengah manusia, setengah babi, meraung marah saat melihat Mbok Ranah muncul. Geramannya seperti suara monster dan manusia yang beradu. Mbok Ranah berjalan perlahan, tertatih. Namun setiap langkahnya membuat api semakin tinggi. Wajahnya meleleh, tetapi matanya tetap tajam seperti pedang yang haus darah. "Aku memberimu kekayaan, tapi kau melanggarnya." Suara itu terdengar dari dua arah sekaligus, seolah ia berbicara dari dunia manusia dan dunia setan sekaligus.
Firman ternganga, sadar bahwa ia tidak lagi dikendalikan, melainkan justru diburu oleh makhluk yang memberinya kekayaan. Rini berlari ke dalam neraka. Rini masuk jauh ke hutan mengikuti jejak suaminya, penuh nekat, penuh takut. Namun ia tidak peduli, ia hanya ingin menyelamatkan Firman dari sesuatu yang tak lagi bisa disebut hidup. Arah visual. Kamera mengikuti Rini dari belakang seperti dokumenter horor. Cahaya senter goyah fokus pada tanah penuh tulang manusia. Tiba-tiba, tangannya menyentuh sesuatu basah. Uang berserak di tanah, banyak sekali, terbang seperti daun kering. Namun setiap lembar berdarah. Rini memandang ke langit. Uang itu turun seperti hujan merah. Ya Tuhan, apa yang sudah kami lakukan? Namun di balik ketakutan itu, Rini tetap berlari. Kirana versus Firman. Kirana masih dalam lingkaran api, menatap Firman yang mengaum ke arahnya. Taring Firman meneteskan darah manusia, entah korban keberapa. Kalau kau masih manusia, hentikan aku. Kirana mengangkat pisau, menantangnya. Firman menunduk, mendekat. Namun ketika ia hendak menerkam Kirana, Mbok Kranah menginjak tanah keras. Lingkaran api runtuh. Firman menarik napas berat. Tubuhnya masih setengah siluman, tapi pikirannya mulai kembali. Rini menopangnya, sementara Kirana berdiri di depan mereka, menjadi tameng manusia terakhir. Mereka bertiga menghadapi seluruh pejabat siluman pesugihan. Kirana menggenggam pisau dan jimatnya erat. Kalau mati, ya kita mati sebagai manusia, bukan sebagai binatang serakah. Firman menatap Kirana, bersyukur namun juga malu. Aku ini sudah seperti mereka. Tapi kau masih memilih melawan sekarang, itu cukup. Suara mereka terputus oleh geraman keras. Pasukan babi siluman mulai maju. Pasukan penguasa korup. Satu persatu, siluman itu berubah bentuk. Ada yang masih mengenakan dasi penuh darah, ada yang tubuhnya menggelembung dengan kantong uang keluar dari kulit mereka. Setiap dari mereka adalah simbol dosa negara. Korupsi bansos, anggaran kesehatan yang disunat, pembangunan fiktif, mafia proyek rakyat. Mereka menerjang dengan brutal. Pertempuran dimulai. Arah visual. Gerakan kamera cepat, penuh hentakan dan efek goyangan pertempuran. Darah dan tanah berceceran, bercampur seperti tinta pekat. Firman menubruk dua siluman licin, mencabik mereka dengan kuku tajam yang masih tertinggal dari kutukannya. Namun setiap tebasan menghancurkan bagian dirinya sendiri. Geraman manusia binatang Firman menggaung, menyayat. Kirana melompat dan menebas leher salah satu makhluk. Darah hitam menyembur seperti lava.
Kalian makan uang rakyat, sekarang kalian makan uang darah kalian sendiri. Satu babi siluman dengan gelang emas menggigit pundaknya. Kirana menjerit, tapi tetap menghunus pisau ke matanya. Mbok Ranah ritual terakhir. Mbok Ranah yang sekarat tertawa sambil menggambar simbol dengan darahnya sendiri di tanah. Makin banyak koruptor mati, makin kuat aku hidup kembali. Ia sedang melakukan ritual balasan. Cahaya merah membentuk pusaran besar. Mayat siluman yang mati mulai hidup kembali sebagai tubuh tanpa kepala, tanpa jiwa. Boneka iblis. Hentikan dia, Kirana berteriak. Tapi terlalu terlambat. Arah visual. Pusaran darah dan uang bergerak seperti badai. Api hitam memercik dari tanah. Pohon-pohon tumbang seperti kena ledakan. Pengkhianatan Firman yang baik. Firman terhuyung. Tubuhnya semakin dipenuhi bulu hitam. Itu tanda ia hampir tak bisa kembali jadi manusia. Ia memandang Rini. Air mata menetes bercampur lendir hitam dosa. Aku hanya punya satu cara untuk mengakhirinya. Jangan lakukan, Bang. Kau bisa kembali. Firman mendekat ke Rini, mencium keningnya. Ciuman terakhir dalam wujud yang rusak. Maaf, aku mengorbankan kalian. Izinkan aku menebus. Biar aku yang terakhir. Tanpa menunggu lagi, Firman menerjang Mbok Ranah. Ia menggigit dan mengacak tubuh nenek iblis itu sampai hancur. Mbok Ranah menjerit. Tanah bergetar. Tubuhnya berubah menjadi kabut hitam yang berputar liar. Dosamu takkan dihapus, kau tetap milik neraka. Kabut itu masuk ke tubuh Firman. Firman menjadi raja siluman. Firman mengaum lebih keras dari sebelumnya. Seluruh babi siluman berjongkok menyembah Firman. Rini menutup mulut, ngeri melihat perubahan itu. Firman kini bukan lagi manusia, tapi pemimpin pesugihan. Kirana tersentak mundur. Ini bukan penebusan, ini pengganti iblisnya. Firman memalingkan wajah, setengah sadar. Ia mencoba menahan amukan kekuasaan gelap yang menguasainya. Rini menatap suaminya penuh sedih, penuh cinta, penuh ketakutan. Bang, kau masih ada di dalam sana. Firman gemetar. Tubuhnya bergetar kuat seperti ada dua ruh yang bertarung di dalamnya. Suara iblis Mbok Ranah berbisik dari dalam tubuhnya. Kau koruptor. Kau pembunuh. Kau milikku. Firman menjerit. Jeritan panjang mengisi langit. Dan semua babi siluman ikut mengaum bersamaan. Rumah mewah milik Jaya sekarang seperti monumen kehancuran. Taman yang dulu terawat berubah jadi semak liar penuh duri. Jendela-jendelanya retak seperti bekas cakaran sesuatu yang mencoba menerobos dari dalam. Di dalam rumah, suasana dingin menggantung seperti kabut kematian yang menolak pergi. Malam itu, suara rintihan kembali terdengar dari ruang bawah tanah. Ruang rahasia, tempat sesajen dan perjanjian setan dilakukan. Lampu bergoyang lemah, seolah ingin padam sepenuhnya. Jaya berdiri di tengah ruangan dengan tubuh kurus tinggal tulang. Mata yang dulu tajam penuh keserakahan, kini cekung dan merah seperti terbakar dari dalam. Nafasnya terengah-engah seperti seseorang yang dikejar kematian. Aku sudah memberikan segalanya. Kenapa kau masih ingin lebih?
Jaya berteriak sambil menghantam meja sesajen. Namun sosok bertudung hitam, sang dukun yang menjerumuskannya, hanya tersenyum di sudut kegelapan. Senyumnya memanjang tidak wajar, hingga pipinya hampir robek. "Karena kau sendiri yang tidak pernah puas, Tuan Pejabat," suaranya serak dan menyeramkan. "Uangmu habis, kekuasaanmu hilang, dan kini tinggal tubuh dan jiwamu yang bisa kami nikmati." Jaya terjatuh berlutut. Ia menangis, memohon, menggigil. "Beri aku kesempatan, sekali lagi. Aku bisa kembali berkuasa. Aku bisa..." Dalam sekejap, cahaya merah pekat menyelimuti ruang itu. Dari dalam bayangan gelap, seekor makhluk menjijikan muncul. Babi raksasa dengan bulu kasar seperti kawat besi, mata merah menyala, dan tanduk bengkok yang berdenyut seperti urat hidup. Itu adalah bentuk sejati perjanjian pesugihan, iblis babi ngepet. Makhluk itu mengendus-endus tubuh Jaya, mengitari seperti pemangsa menemukan santapan terakhir. "Kau pernah kubari kemewahan dunia, sekarang aku menagih harga sesungguhnya." Dukun itu mengangkat tangan dan rantai hitam muncul dari tanah, menjerat kaki dan tangan Jaya. Ia meronta dan menjerit histeris. "Tidak, aku tidak mau mati. Aku pejabat. Aku..." Daging Jaya mulai meregang. Tulang-tulangnya berderak, memutar arah. Tubuhnya melengkung dan tumbuh bulu hitam yang basah oleh darah segar. Lehernya memanjang ke depan, wajahnya berubah menjadi moncong babi yang mengerikan. Suaranya berubah menjadi ringkihan tanpa arti, penuh rasa sakit dan penyesalan. Dukun itu tertawa keras, lalu membuka gulungan kain merah berisi daftar panjang nama pejabat lain yang sudah terjerat pesugihan serupa. Satu kutukan lunas, masih banyak yang akan menyusul. Di luar rumah, seekor babi hitam raksasa melompat keluar jendela dengan suara kaca pecah. Makhluk itu menatap bulan penuh yang pucat, lalu menghilang ke dalam gelapnya kota. Keesokan paginya, berita di televisi nasional mengabarkan bahwa Jaya ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya. Tubuhnya hancur seperti dimutilasi binatang buas, tak dapat dikenali. Padahal ia masih buron kasus korupsi yang merugikan negara. Masyarakat menonton dengan ngeri, sebagian lain bersorak merasa keadilan akhirnya turun meski tidak lewat tangan manusia. Namun, warga di sekitar rumahnya punya cerita lain. Mereka mengaku malam sebelumnya terdengar suara babi mengerang keras dan bayangan besar berlari menuju gedung pemerintahan yang masih dipenuhi pejabat rakus dan tamak. Kutukan itu belum selesai. Perburuan itu baru dimulai.